Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua. Semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Pernah nggak sih kalian masuk ke sebuah rumah dan langsung merasa ada yang aneh? Suasananya bikin nggak nyaman, hawanya berat, atau sering terjadi konflik di dalamnya? Bisa jadi, rumah itu dihuni oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iri dan dengki. Nah, dalam ilmu kuno yang masih diyakini sampai sekarang, ada beberapa tanda rumah yang penghuninya punya penyakit hati seperti ini. Penasaran? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Berikut ini, 9 ciri-ciri rumah yang penghuninya punya penyakit hati iri dengki. 1. Suasana rumah selalu panas dan tegang. Rumah yang dihuni oleh orang-orang dengan hati penuh iri dan dengki seringkali terasa tidak nyaman. Suasananya selalu tegang, sering terjadi pertengkaran, bahkan tanpa alasan yang jelas. Setiap hari ada saja perdebatan, entah antar anggota keluarga atau dengan orang luar. Energi negatif yang muncul dari perasaan iri dan dengki membuat rumah terasa panas, bukan dalam arti suhu, tapi dalam bentuk aura yang berat dan tidak menyenangkan. Bahkan tamu yang datang pun sering merasa tidak betah, seolah ada tekanan yang tidak terlihat. Menurut ilmu kuno, rumah yang memiliki aura seperti ini cenderung sulit mendatangkan kedamaian. Penghuninya sulit merasa tenang, sering gelisah, dan mudah tersulut emosinya. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik. Jika dibiarkan, rumah bisa menjadi tempat yang penuh stres dan konflik berkepanjangan. Untuk mengatasinya, penting bagi penghuni rumah untuk mulai mengubah pola pikir, mengurangi rasa iri, dan membiasakan komunikasi yang lebih positif. Aura rumah bisa berubah jika hati penghuninya juga berubah menjadi lebih baik. 2. Sering terjadi kerusakan tanpa sebab yang jelas. Pernah mengalami barang di rumah tiba-tiba rusak tanpa alasan yang jelas? Lampu sering mati, pintu sulit dibuka, genteng bocor terus-menerus, atau peralatan elektronik cepat rusak? Dalam ilmu kuno, ini bisa menjadi tanda bahwa rumah dipenuhi energi negatif akibat penghuninya yang memiliki hati penuh iri dan dengki. Energi negatif yang kuat diyakini dapat mempengaruhi keseimbangan rumah. Getaran buruk ini membuat benda-benda di dalamnya lebih mudah mengalami kerusakan. Bahkan, terkadang barang yang sebelumnya baik-baik saja bisa tiba-tiba berhenti berfungsi atau pecah tanpa sebab yang masuk akal. Selain itu, rumah yang dipenuhi aura negatif juga sering mengalami suasana yang berat dan gelisah. Penghuninya mungkin sering merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa semakin parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Solusinya? Mulailah dengan membersihkan hati dari rasa iri dan dengki, memperbanyak rasa syukur, serta menjaga komunikasi yang baik di dalam rumah. Dengan begitu, energi rumah akan lebih positif dan kerusakan tanpa sebab bisa berkurang. 3. Tanaman di rumah sulit tumbuh atau cepat mati. Pernah mencoba menanam bunga atau pohon di rumah, tapi selalu layu atau mati tanpa sebab yang jelas? Dalam ilmu kuno, tanaman yang sulit tumbuh bisa menjadi tanda adanya energi negatif di rumah, terutama jika penghuninya sering dipenuhi iri dan dengki. Tanaman adalah makhluk hidup yang sensitif terhadap lingkungan. Jika rumah dipenuhi aura negatif, seperti pertengkaran, rasa iri, atau perasaan dengki yang kuat, tanaman akan sulit bertahan. Bahkan meskipun sudah dirawat dengan baik, mereka bisa tetap layu dan mati lebih cepat dari biasanya. Selain itu, tanaman yang seharusnya subur bisa tiba-tiba berhenti tumbuh, menguning, atau terkena hama secara berulang.
Ini dipercaya sebagai cerminan dari energi buruk yang terus berkembang di dalam rumah. Untuk mengatasinya, selain merawat tanaman dengan baik, penting juga untuk membersihkan hati dari pikiran negatif. Mengurangi rasa iri, memperbanyak rasa syukur, serta menjaga hubungan baik dengan sesama akan membantu menciptakan energi positif yang membuat tanaman lebih sehat dan rumah terasa lebih nyaman. 4. Banyak serangga atau hewan pengganggu. Pernah merasa rumah selalu dipenuhi serangga seperti kecoa, lalat, semut, atau bahkan tikus meskipun sudah dibersihkan? Menurut ilmu kuno, kehadiran hewan-hewan ini dalam jumlah berlebihan bisa menjadi tanda energi negatif yang kuat di dalam rumah, terutama jika penghuninya memiliki hati yang penuh iri dan dengki. Serangga dan hewan pengganggu dipercaya tertarik pada lingkungan dengan aura yang tidak harmonis. Rumah yang dipenuhi perasaan negatif cenderung memiliki getaran energi rendah yang secara alami menarik makhluk-makhluk ini. Bahkan, dalam beberapa kepercayaan lama, sarang laba-laba di sudut rumah dianggap sebagai simbol adanya energi buruk yang menumpuk akibat kebiasaan iri hati dan dengki. Jika serangga dan hewan pengganggu terus bermunculan meskipun rumah sudah bersih, mungkin saatnya bukan hanya membersihkan fisik rumah, tapi juga membersihkan hati. Mengurangi rasa iri, memperbanyak kebaikan, serta menjaga keharmonisan antar penghuni bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan bebas dari gangguan makhluk-makhluk ini. 5. Penghuni rumah sering sakit atau merasa lemas. Pernah merasa tubuh sering lemas, mudah sakit, atau mengalami gangguan kesehatan tanpa sebab yang jelas? Menurut ilmu kuno, rumah yang dipenuhi energi negatif akibat iri dan dengki bisa mempengaruhi kesehatan penghuninya. Aura buruk yang berasal dari hati yang dipenuhi perasaan negatif diyakini dapat melemahkan energi tubuh. Penghuninya mungkin sering merasa lelah meskipun tidak banyak beraktivitas, mudah terserang sakit kepala, atau mengalami gangguan tidur. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka bisa mengalami sakit berkepanjangan yang sulit sembuh meskipun sudah berobat. Selain itu, rumah dengan energi negatif juga sering membuat penghuninya merasa gelisah, tidak nyaman, dan sulit mendapatkan ketenangan batin. Perasaan ini bisa semakin memperburuk kondisi fisik dan mental mereka. Untuk mengatasinya, penting untuk mulai membersihkan hati dari iri dan dengki, memperbanyak rasa syukur, serta menciptakan suasana rumah yang lebih harmonis. Berdoa, bersedekah, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain juga bisa membantu mengembalikan energi positif dalam rumah serta meningkatkan kesehatan penghuni. 6. Rezeki sulit masuk, ekonomi sering seret. Pernah merasa usaha selalu gagal, penghasilan seret, atau uang cepat habis tanpa alasan yang jelas? Menurut ilmu kuno, rumah yang dihuni oleh orang-orang dengan hati penuh iri dan dengki cenderung sulit menarik rezeki. Energi negatif dari perasaan iri dan dengki dapat menghalangi aliran rezeki. Penghuninya mungkin sering mengalami kesulitan finansial, kehilangan peluang bisnis, atau bahkan sering tertipu dalam urusan uang. Bahkan jika ada rezeki yang masuk, biasanya akan cepat habis karena muncul pengeluaran tak terduga. Selain itu, rumah seperti ini juga sering dipenuhi keluhan, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, serta rasa tidak puas terhadap apa yang dimiliki. Kebiasaan ini justru semakin menutup pintu rezeki, karena tidak ada rasa syukur dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Agar rezeki lebih lancar, cobalah untuk mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Perbanyak rasa syukur, hindari iri hati, dan biasakan berbagi dengan orang lain. Dengan begitu, energi baik akan mengalir lebih lancar, dan rumah pun menjadi lebih sejahtera serta penuh berkah. 7. Tamu yang datang cepat pergi atau enggan berlama-lama. Pernahkah kalian mengundang teman atau saudara ke rumah, tapi mereka terlihat gelisah dan ingin cepat pulang? Atau rumah terasa sepi karena jarang dikunjungi orang? Menurut ilmu kuno, ini bisa menjadi tanda adanya energi negatif yang kuat, terutama jika penghuninya sering dipenuhi iri dan dengki. Aura rumah yang tidak harmonis membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka mungkin merasakan hawa yang berat, suasana yang tegang, atau bahkan perasaan tidak enak tanpa alasan yang jelas.
Ini terjadi karena energi negatif dari penghuni rumah memancarkan getaran yang tidak menyenangkan bagi orang luar. Dalam beberapa kepercayaan lama, rumah yang jarang dikunjungi tamu menandakan adanya energi tertutup, yang bisa disebabkan oleh kebiasaan buruk seperti suka membicarakan keburukan orang lain atau selalu merasa iri terhadap kesuksesan orang lain. Jika ingin rumah kembali hangat dan nyaman, cobalah memperbaiki suasana hati penghuninya. Kurangi iri dengki, lebih sering berbuat baik, dan ciptakan komunikasi yang lebih positif. Dengan begitu, rumah akan lebih terbuka dan tamu pun akan betah berlama-lama. 8. Cermin dan barang kaca sering pecah tanpa sebab. Pernah mengalami cermin tiba-tiba retak, gelas jatuh tanpa sengaja, atau barang-barang kaca di rumah sering pecah tanpa alasan yang jelas? Menurut ilmu kuno, ini bisa menjadi tanda bahwa rumah dipenuhi energi negatif, terutama jika penghuninya memiliki hati yang iri dan dengki. Cermin dan kaca dipercaya sebagai benda yang bisa menyerap serta memantulkan energi di sekitarnya. Jika rumah sering dipenuhi perasaan negatif seperti kebencian, kecemburuan, atau pertengkaran, benda-benda ini bisa menjadi korban dari ketidakseimbangan energi tersebut. Akibatnya, cermin lebih mudah retak, gelas sering jatuh, atau bahkan tanpa disentuh pun barang kaca bisa tiba-tiba pecah. Dalam beberapa kepercayaan lama, pecahnya cermin tanpa sebab sering dianggap sebagai peringatan bahwa ada energi buruk yang semakin menumpuk di rumah. Jika hal ini sering terjadi, mungkin sudah saatnya untuk membersihkan hati, mengurangi kebiasaan iri dan dengki, serta memperbanyak energi positif dalam rumah melalui doa, sedekah, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dengan begitu, rumah akan terasa lebih damai dan harmonis. 9. Mimpi buruk atau gangguan saat tidur. Sering mengalami mimpi buruk, tidur gelisah, atau tiba-tiba terbangun tengah malam tanpa alasan yang jelas? Menurut ilmu kuno, ini bisa menjadi tanda bahwa rumah memiliki energi negatif yang kuat, terutama jika penghuninya dipenuhi perasaan iri dan dengki. Tidur adalah waktu di mana tubuh dan pikiran seharusnya beristirahat. Namun, jika rumah dipenuhi aura negatif, penghuni bisa mengalami gangguan saat tidur. Mereka sering merasa gelisah, sulit terlelap, atau mengalami mimpi buruk berulang kali, seperti dikejar sesuatu, melihat bayangan menakutkan, atau merasa ditekan saat tidur, sleep paralysis. Kepercayaan lama mengatakan bahwa energi negatif yang berasal dari hati yang tidak bersih bisa menciptakan ketidakseimbangan di dalam rumah, yang berpengaruh pada kualitas tidur penghuninya. Selain itu, tidur yang tidak nyenyak juga bisa disebabkan oleh pikiran yang dipenuhi kecemburuan dan kebencian, yang terus terbawa hingga ke alam bawah sadar. Untuk mengatasinya, cobalah membersihkan hati dari rasa iri dan dengki, berdoa sebelum tidur, serta menciptakan suasana rumah yang lebih harmonis. Dengan hati yang lebih tenang dan positif, tidur pun akan menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, itu tadi 9 ciri rumah yang penghuninya punya penyakit hati iri dan dengki menurut ilmu kuno. Tapi jangan khawatir, kalau rumah kalian punya salah satu tanda ini, masih bisa diperbaiki kok. Salah satunya dengan selalu berpikir positif, mengurangi iri hati, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi, coba cek rumah kalian, ada tanda-tanda ini enggak? Kalau ada, yuk mulai perbaiki dari dalam hati kita sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.